video ini saya akan memperlihatkan cara mendesain jembatan rangka baja atau jembatan truss dengan menggunakan SAP 2000. Untuk jembatan truss itu sendiri ada beberapa jenis. Nah, seperti ini. Parker truss, Ving truss. Namun di sini saya akan mendesain dengan jenis Warren truss, tipe Warren truss, yang karena bentuk ini sering digunakan. Ini juga. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke software SAP-nya. Di sini saya menggunakan SAP versi 11. Lalu pilih file dan new model untuk pemodelan baru. Untuk satuannya saya pakai kN/m². Ini pilih saja grid only atau bisa pakai 2D truss, tapi ini lebih fleksibel. Ini pilih OK ya. Nah, untuk jembatan truss itu sendiri ada beberapa bagian-bagiannya. Saya berikan contoh bagian dari jembatan truss dalam bentuk 3D nya. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian gelegar panjangnya, atau bisa kita singkat GP. Ini juga GP. Ini batang diagonal atau bidang diagonal. Kita namai saja di SAP nanti BD. Ini gelegar melintang GM. Ini ikatan angin bawah, profilnya L. Yang ini pakai IWF ya. Dan di sini yang gelegar agak kecil ini adalah GPT, gelegar panjang tengah. Ini ada profil bracing atas. Nah, bracing atas. Ini profil angle-nya L. Nah, ada baut, namun kita tidak modelkan di SAP sambungan dan baut. Untuk lebar jembatannya 8 meter dan panjang jembatan 40 meter, lumayan panjang. Oke, langsung kita kerjakan saja. Di sini sudah ada dua Windows, yang satunya untuk mendesain 3D dan yang satunya untuk kita desain 2D nya. Pertama-tama kita buat dulu gridnya atau garis bantunya. Pilih edit grid data, modify. Nah, di sini ada grid X, grid Y, dan grid Z. Nah, pertama-tama kita buat dulu jarak antar ininya 5 meter. Nah, mana hilang? Nah, 5 meter. Karena kita pakai ordinat, berarti langsung ditambahkan saja. 5 meter tambah 5 meter 10 meter tambah 5 meter 15, seperti itu. Ini boleh dikosongi juga nggak masalah, menu-menuin aja nanti malah. Ini untuk grid Y nya kita isikan sesuai jarak ini. Nah, jarak antar gelegarnya di sini 1 meter, ini juga 1 meter. Yang gelegar pada lebar jalan ini jaraknya antara 1,5 meter. Ini 1,5 meter.
Jadi kita isikan saja. Pertama 1 meter, ini 2,5 meter, 4 meter, 5,5, 7, 8, 6, 8 ya. Nah, lalu untuk grid yield-nya kita misalkan tinggi jembatannya ini 7 meter, berarti kita isikan 7. Ini dihapus saja. Lalu pilih OK. Nah, sudah ada gridnya. Lalu kita buat materialnya. Klik material. 4000 PSI ini untuk beton dan FY50 ini untuk baja. Kita buat dulu material betonnya. Bisa kita namai F aksen 30 MPa. C nya mana? 30 MPa. Material tipenya pakai beton konkrit. Berat jenis betonnya kita pakai saja 24. Lalu untuk modulis elastisitas beton ini dirubah dulu ke Newton milimeter. Untuk modulis elastisitas beton kita tuliskan 4700 kali akar F aksen C, atau bisa kita tulis 30 pangkat 0,5. Kita ulangi coba. 30 pangkat 0,5. Nah, yang benar seperti ini. Nah, ini kita isikan saja 30 sesuai ini. Lalu pilih OK. Lalu kita buat material bajanya. Klik modify. Material baja itu ada beberapa macam ya. Nah, jenis baja di sini ada 5 jenis. Namun kita pakai saja BJ55 dengan tegangan putus atau FU nya 550 dan tegangan leleh alias FY nya 410. Oke, kita isikan FY nya 410. Nah, seperti ini. Lalu modulis elastisitas baja itu 200.000. Lalu pilih OK. Namanya belum dinamai ya. Kita namai BJ55. Pilih OK. Setelah itu kita buat profilnya. Pilih frame section, lalu kita buat material baru. Pilih IWF. Kita buat dulu bagian BD nya, bidang diagonal dengan profil segini. Ini kita misalkan saja ya, tapi profil ini harus ada di tabel baja, harus ada di sini. Misal BD kita pakai 400. Nah, ini 400 dengan TW nya 13, TF nya 21. Ini dalam satuan meter berarti 0,4. TF tebal sayap atasnya 0,21. Ini tebal badannya 0,013. T2B ini adalah lebar bawahnya ini.
0,4. TFB ini tebal flank bawah ini atau tebal sayap bawah. Nah, jadi seperti ini. Lalu pilih oke. Kita buat profil bagian GM-nya, GM bagian ini. Nah, ini GM. GM-nya pakai ini. Lalu bagian profil GP bagian ini. Nah, ini. Kita samakan bagian GP dan BD nya. Lalu kita buat bagian GPT nya, gelar panjang tengah, itu bagian ini. Nah, panjang ini yang ada di tengah. Nah, ini dengan profil sekian. Lalu bagian bracing atas. Nah, bagian ini. Lalu kita buat profil bagian ini, ikatan angin, profilnya L dia. Jadi pilih angle. Nah, setelah kita buat profilnya tadi, lalu kita buat area sectionnya atau platnya. Kita buat material baru, pilih aja add new section. Ini kita namai slab atau plat bebas. Material namanya 30 MPa atau beton. Ketebalannya 0,2 saja.
bisa menyesuaikan, lalu pilih OK. Oke, setelah itu kita bisa desain di sini menggunakan ini graph frame. Kita buat dulu bagian GP nya. Gambarnya per sectionnya. Oh, salah toh. Nah, ini yang benar. Atau di sini bisa kita tampakkan 3D nya. Kita pilih ini, pilih extrude dan section. Nah, lalu kita gambar bagian gelagar melintangnya. Setelah itu kita gambar bagian GPT nya, gelagar panjang tengah. Untuk memutus garis putus-putus ini bisa diklik kanannya, set. Nah, lalu kita gambar ikatan angin bawahnya dengan profil L. Lalu kita klik saja bagian XZ nya. Nah, untuk membuat bentuk seperti ini maka perlu titik bantu. Bisa menggunakan ini special join dari setengah lebar ini. Jadi kita isikan saja 4 dari sumbu X nya. Kok 4? Setengahnya dari jarak antar ini, berarti setengahnya 5 meter, 2,5. Lalu kita gambar bagian bidang diagonalnya. Lalu digambar bagian gelagar panjang atasnya. Nah, sudah kita gambar satu sisi. Setelah itu kita gambar satu sisinya lagi, atau bisa kita blok ini, lalu pilih edit, replicate ya, karena untuk mengcopy bagian sini, jadi bagian Y nya ini kita isikan saja sesuai lebar jembatan 8 jumlah 1.
Setelah itu kita arahkan biru-biru ini ke bagian atas ini dengan cara klik ini. Nah, sudah bagian atas, lalu kita gambar bracing atasnya. Lalu digambar untuk ikatan anginnya, nggak ada gridnya ya, jadi tidak muncul ini joinnya. Maka kita pakai lagi ini special join ke arah Y4 setengah dari lebar jembatan. Oh iya, kita desain dulu bagian slabnya. Arahkan saja ke sumbu XY. Lalu kita arahkan biru-biru ini ke bagian bawah. Nah, lalu kita gambar slabnya. Untuk slabnya dipisah pada bagian trotoar sendiri dan lebar jalan sendiri, biar nggak berantem, nggak, maksudnya biar mudah nanti saat pembebanannya. Sudah selesai seperti ini. Kok nggak muncul ini? Nah ya deh. Nah, seperti ini. Lalu kita cek periode alaminya atau kita cek kekakuannya. Sebelum kita cek kekakuannya, bisa di subscribe dulu pada channel saya, atau bisa tonton pada video sub atau video yang lain setelah itu. Kita cek periode alaminya dengan cara klik. Oh, ini tumpuannya belum. Kita arahkan ke sumbu XY. Ini kita blok joinnya. Nah, untuk jembatan teras ini ada, atau bisa pakai tumpuan sendi dan roll. Kita pakai sendi dan roll, pilih saja asai join strength. Ini ada tumpuan jepit, sendi, roll, dan apa ini, nggak ada namanya, ini bandel namanya. Ini pilih OK. Nah, ada muncul. Lalu pada bagian ini pilih saja asai join restraint dan pilih roll. Lalu kita cek kekakuannya. Kok gitu? Kita namai periode alami ini jembatan. Kok
ono laporan. Oh, namanya minta ganti berarti. Periode pilih oke saja apabila sudah selesai. Lalu dicek kekakuannya dengan cara klik model. Nah, diperoleh periodenya 0,4. Jadi untuk jembatan teras itu sendiri ketentuannya di antara 0,3 sampai 0,8. Apabila dia lebih dari 0,8, maka artinya jembatan tersebut strukturnya terlalu lentur, atau kemungkinan profilnya terlalu kecil, atau bentuk jembatannya yang kurang sesuai. Apabila periodenya di bawah 3, misal 0,2 atau 0,1, artinya jembatan tersebut strukturnya terlalu kaku atau terlalu boros, terlalu besar. Nah, setelah ini apa ini? Periode bisa kita cek ini, tapi ini. Nah, untuk gambaran awal saja kita cek all steel frame passed the stress, makanya tidak ada frame yang mengalami kerusakan, ya rusak dikit ya. Nah, warnanya juga aman, tidak ada yang merah. Ini merah karena slabnya, atau bisa di not in view pada bagian area. Nah, seperti ini. Nah, setelah periode alam ini nanti masih ada proses pembebanan pada jembatan teras itu sendiri. Namun saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Sementara ini dulu, sekian dari saya. Terima kasih.